Apapun yang kita alami atau kita hadapi, jika kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, pasti itu merupakan proses yang harus kita lalui. Proses untuk mempersiapkan kita mencapai tujuan akhir dari rencana Tuhan di dalam hidup kita dan juga hidup orang banyak. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulainya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat, kasih kemurahan-Mu bagi kami semua. Kami boleh menghadap hadirat-Mu, merendahkan hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan untuk terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nikmati prosesnya. Di dalam kehidupan kita tentunya kita memiliki satu tujuan, satu keinginan. Apa yang kita ingin capai, dan itu semua dibutuhkan caranya dan juga waktunya untuk dapat mencapai apa yang kita harapkan. Dan juga dibutuhkan semangat, usaha, tekad yang kuat sehingga apa yang kita harapkan itu dapat terwujud. Nah, Bapak Ibu, di tempat ini beberapa bulan yang lalu kita bisa melihat bahwa tukang-tukang bangunan sedang membangun 2 rumah di belakang saya ini. Nah, rumah tersebut mengalami satu proses ketika para tukang bangunan membangun
rumah mulai dari dasar. Mereka menanamkan fondasi, butuh waktu, butuh usaha, butuh semangat, butuh ketekunan. Dari dasar dengan batu-batu yang diletakkan, mulai dibangun tembok-tembok, mulai dibangun atap, hingga mulai finishing. Dan inilah hasil dari ketekunan dan proses yang dilakukan. Pembangunan itu bisa berhasil. Proses tersebut haruslah dilakukan atau dijalani dengan cara yang benar dan tekun, maka hasilnya akan memuaskan. Di dalam Alkitab kita akan belajar seorang tokoh yang mengalami proses yang panjang. Dia adalah Yusuf, di mana kita ketahui bahwa Yusuf mendapatkan visi daripada Tuhan melalui mimpinya. Tetapi apa yang dia dapat pada kenyataannya? Justru dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Jauh berbeda dengan kenyataan. Dia malah dijual, difitnah, dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal tersebut bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Iman kita, apakah kita masih tetap teguh, berpegang pada Tuhan, percaya, atau kita malah menjadi goyah? Kok kita malah mengalami penderitaan, jauh dari visi atau janji yang Tuhan berikan kepada kita? Ternyata apa yang dialami oleh Yusuf itu adalah semua merupakan satu proses yang cukup panjang guna mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin atas bangsa Mesir dan mempersiapkan dia untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel. Yusuf mengalami penderitaan, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjarakan, dan itu semua merupakan satu proses yang harus dia lakukan. Dia harus jalani, tentunya dengan ketekunan dan kebenaran. Itu semua akan mendatangkan hasil yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ketika manusia memikirkan atau mereka-rekakan yang tidak baik terhadap Yusuf, justru Allah merencanakan semuanya untuk kebaikan. Apapun yang dialami Yusuf, ternyata itu sangat berguna di kemudian hari, di mana dia sedang dipersiapkan, dia sedang diproses oleh Allah untuk menjadi pemimpin di Mesir dan menjadi penolong bagi bangsa Israel. Apapun yang kita alami atau kita hadapi, jika kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, pasti itu merupakan proses yang harus kita lalui. Proses untuk mempersiapkan kita mencapai tujuan akhir dari rencana Tuhan di dalam hidup kita dan juga hidup orang banyak. Kita baca di Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Di sini dituliskan untuk dapat dipercaya. Ini adalah merupakan satu kepastian di mana melalui proses atau pengalaman kita butuh waktu sehingga itu teruji. Kita bisa dipercaya ketika kita mengalami
atau kita jatuh di dalam dosa, kita katakan kita bertobat. Tentunya pertobatan itu perlu diuji. Apakah kita benar-benar bertobat atau hanya sementara saja? Selanjutnya kita hanya melupakan, setelah itu kita kembali berbuat dosa. Jadi perlu pembuktian bahwa kita benar-benar bertobat. Dan juga dikatakan ingin cepat menjadi kaya. Tujuan dan motivasinya sudah salah. Ketika kita juga membangun rumah, kita ingin cepat-cepat rumah itu cepat terjadi atau jadi gitu. Kita membuatnya dengan asal-asalan, kita tidak meletakkan dasar yang kuat, di mana itu butuh waktu, butuh ketekunan, butuh kegigihan dan semangat. Kita membangun supaya cepat di atas pasir, tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu, satu ketika ada badai, rumah itu akan mudah sekali hancur. Kita baca di Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oleh sebab itu, jangan kita goyah ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Tapi satu hal, pastikan apa yang kita alami itu benar-benar proses daripada Tuhan. Bukan hukuman atau bukan akibat dari dosa yang kita perbuat. Ketika kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kita dapat pastikan apa yang kita alami itu adalah proses yang harus kita jalani. Kita sedang diuji oleh Tuhan, dan pada saatnya ketika kita tetap bertahan dalam iman percaya kita tetap tekun hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan timbul menjadi emas yang murni. Kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Di dalam pergumulan kita, teruslah percaya, bertekun, berharap penuh kepada Tuhan. Karena akan tiba waktunya kita akan dimuliakan. Ayo kita jalani prosesnya dan kita nikmatilah berjalan bersama Tuhan. Maka kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami dapat hidup tekun dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami, dapat dipastikan bahwa itu adalah satu proses yang harus kita jalani. Sehingga kita semua akan timbul menjadi emas yang murni, di mana semua itu sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menjawab segala seru doa kami, dan kami pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus melingkupi kami, dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pastikan kita hidup bertekun dan berkenan kepada Tuhan, dan nikmati prosesnya berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan.
bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Lamanya ku akan menyembahmu, Yesus. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Yesus. Selamanya ku akan